Pemirsa, kita ikuti keterangan Badan POM terkait vaksin COVID-19. Sebagai berikut. Pertama, hasil evaluasi terhadap data dukung keamanan. Data keamanan vaksin CoronaVac diperoleh dari studi klinik fase 3 di Indonesia, Turki, dan Brazil yang dipantau sampai periode 3 bulan setelah penyuntikan dosis yang kedua. Secara keseluruhan menunjukkan vaksin CoronaVac aman dengan kejadian efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang, yaitu efek samping lokal berupa nyeri, iritasi, pembengkakan, serta efek samping sistemik berupa nyeri otot, fatigue, dan demam. Frekuensi efek samping dengan derajat berat, sakit kepala, gangguan di kulit, atau diare yang dilaporkan hanya sekitar 0,1 sampai dengan 1%. Efek samping tersebut merupakan efek samping yang tidak berbahaya dan dapat pulih kembali. Sehingga secara keseluruhan kejadian efek samping ini juga dialami pada subjek yang mendapatkan placebo. Hasil evaluasi terhadap data dukung khasiat atau efficacy. Untuk evaluasi terhadap khasiat atau efficacy vaksin CoronaVac, Badan POM menggunakan data hasil pemantauan dan analisis dari uji klinik yang dilakukan di Indonesia dan juga mempertimbangkan hasil uji klinik yang dilakukan di Brasil dan Turki. Vaksin CoronaVac telah menunjukkan kemampuan dalam pembentukan antibodi di dalam tubuh dan juga kemampuan antibodi dalam membunuh atau menetralkan virus, imunogenisitas. Yang dilihat dari mulai uji klinik fase 1 dan 2 di Tiongkok dengan periode pemantauan sampai dengan 6 bulan. Pada uji klinik fase 3 di Bandung, data imunogenisitas menunjukkan hasil yang baik. Pada 14 hari setelah penyuntikan, dengan hasil seropositif atau kemampuan vaksin membentuk antibodi sebesar 99,74%. Dan pada 3 bulan setelah penyuntikan, hasil seropositif sebesar 99,23%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan 3 bulan jumlah subjek yang menyuntik antibodi masih tinggi, yaitu sebesar 99,23%. Hasil analisis terhadap efikasi vaksin CoronaVac dari uji klinik di Bandung menunjukkan efikasi vaksin sebesar 65,3% dan berdasarkan laporan dari efikasi vaksin di Turki adalah sebesar 91,25% serta di Brasil sebesar 78%. Hasil tersebut sudah sesuai dengan persyaratan WHO, di mana minimal efikasi vaksin adalah 50%. Efikasi vaksin sebesar 65,3% dari hasil uji klinik di Bandung menunjukkan harapan bahwa vaksin ini mampu untuk menurunkan kejadian penyakit COVID-19 hingga 65,3%. Tentunya penurunan angka kejadian infeksi COVID-19 dengan vaksin tersebut akan sangat berarti dalam upaya kita keluar dari krisis pandemi COVID-19, di samping upaya-upaya dengan preventif lain seperti penegakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, selalu sering mencuci tangan, dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Hasil evaluasi Badan POM terhadap data dukung mutu. Untuk menjamin mutu vaksin, Badan POM telah melakukan evaluasi terhadap data mutu vaksin yang mencakup pengawasan mulai dari bahan baku, proses pembuatan hingga produk jadi vaksin sesuai dengan standar penilaian mutu vaksin yang berlaku secara internasional. Salah satunya melalui inspeksi langsung ke sarana produksi vaksin CoronaVac, yaitu fasilitas Sinovac Life Science di Beijing pada akhir Oktober 2020 untuk memastikan proses pembuatan vaksin memenuhi ketentuan cara pembuatan obat yang baik sehingga dapat dipastikan konsistensi mutu dari vaksin tersebut. Badan POM melalui Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN), Badan POM juga melakukan pemastian mutu setiap batch yang akan digunakan dengan melakukan pengujian dalam rangka pelulusan batch atau lot release. Berdasarkan data-data tersebut dan mengacu kepada persyaratan panduan dari WHO dalam pemberian persetujuan emergency authorization untuk vaksin COVID-19, Consideration for Evaluation of COVID-19 Vaccine dari WHO, maka vaksin CoronaVac ini memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency atau emergency use authorization. Oleh karena itu, pada hari ini, Senin, tanggal 11 Januari 2021, Badan POM memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency authorization untuk vaksin COVID-19 yang pertama kali kepada vaksin CoronaVac, produksi Sinovac Biotech Incorporated yang bekerjasama dengan PT Bio Farma. Pengambilan keputusan didasarkan pada rekomendasi yang kami terima
berupa hasil pembahasan dirumuskan dalam rapat pleno dari anggota Komite Nasional Penilai Obat, tim ahli dalam bidang imunologi, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, dan ahli epidemiologi pada tanggal 10 Januari 2021. Pengambilan keputusan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan diskusi yang komprehensif terhadap data dukung dan bukti ilmiah yang menunjang aspek keamanan, khasiat, dan mutu dari vaksin. Badan POM senantiasa mengedepankan kehati-hatian, integritas, dan independensi serta transparansi dalam pengambilan keputusan pemberian emergency authorization ini dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat, kesehatan dan jiwa masyarakat. Sebagai otoritas regulatory obat, Badan POM secara rutin diaudit oleh WHO dan telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu otoritas regulatory obat yang memiliki tingkat maturitas tinggi, maturity level 3 dan 4. Terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah yang telah bersabar, terus mendukung dan memberikan kepercayaan kepada Badan POM untuk bekerja secara independen dan profesional dalam memastikan aspek keamanan, khasiat, dan mutu vaksin COVID-19. Juga kami sampaikan apresiasi dan terima kasih pada pimpinan kementerian dan lembaga yang telah membantu memfasilitasi Badan POM dalam proses penyelesaian pemberian emergency authorization ini, ya, antara lain adalah dalam memastikan data-data dapat kami dapatkan tepat pada waktunya dan dalam kondisi baik. Dan tentunya terima kasih kami sampaikan kepada anggota Komisi Nasional Komnas Penilai Obat, tim ahli dalam bidang imunologi Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, ITAGI, dan ahli epidemiologi yang telah menyumbangkan pemikiran dan waktunya untuk melakukan evaluasi dan pembahasan khasiat dan keamanan vaksin ini. Kepada PT Bio Farma sebagai industri farmasi pendaftar yang telah mendapatkan izin penggunaan vaksin dalam kondisi darurat, kami himbau untuk terus melanjutkan uji klinik dan terus melakukan penjaminan keamanan, khasiat, dan mutu produk termasuk melakukan pemantauan pharmacovigilance. Badan POM berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Komite Nasional dan Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Komnas dan Komda PP KIPI untuk melakukan pemantauan KIPI. Pemantauan dilakukan terhadap laporan diterima dari tenaga kesehatan atau industri farmasi pemilik vaksin atau masyarakat, dan masyarakat juga dapat melaporkan kejadian yang tidak diinginkan, KTD, atau kejadian ikutan pasca imunisasi, KIPI, kepada tenaga kesehatan di lokasi vaksinasi. Selanjutnya, tenaga kesehatan melaporkan secara berjenjang kepada Komda dan Komnas KIPI, atau dapat juga melaporkan kepada Pusat Pharmacovigilance monitoring efek samping obat nasional yang berada di Badan POM. Badan POM akan terus mengawal mutu vaksin setelah pemberian emergency authorization ini sepanjang jalur distribusi, mulai keluar dari industri farmasi hingga vaksinasi kepada masyarakat. Pemantauan mutu vaksin yang beredar dilakukan melalui sampling dan pengujian yang berbasis risiko. Pengawalan distribusi dilakukan oleh unit pelaksana teknis UPT atau Balai POM, kantor-kantor Balai POM di seluruh Indonesia, dengan melakukan pendampingan kepada Dinas Kesehatan terkait untuk pemenuhan standar cara distribusi obat yang baik CDOB. Hal ini penting karena vaksin merupakan produk rantai dingin, cold chain produk, di mana suhu penyimpanan dan pengiriman harus dijaga sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Dalam hal ini adalah suhu 2-8 derajat Celcius. Vaksinasi penting dan merupakan salah satu upaya untuk penanganan pandemi COVID-19 ini dan harus dilaksanakan secara bersama agar memenuhi target herd immunity untuk dapat keluar dari pandemi COVID-19 ini. Dengan pemberian persetujuan emergency authorization pada vaksin CoronaVac ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Mari kita bersama mendukung program vaksinasi COVID-19 karena keberhasilan penanganan COVID-19 ini merupakan keberhasilan kita bersama sebagai suatu bangsa. Setelah vaksinasi dilaksanakan, masyarakat, tentunya kami tetap menghimbau masyarakat untuk tetap harus disiplin, mematuhi protokol kesehatan 3M, kapanpun, dimanapun, selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta rajin mencuci tangan dengan sabun, meningkatkan imunitas tubuh dengan olahraga, istirahat cukup, serta makan makanan sehat dan bergizi, dan asupan apabila dibutuhkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.